Apa yang teman-teman lihat di video ini yang teman-teman dapatkan, karena rumah ini dijual beserta dengan isinya, termasuk elektronik, furniture, dan juga interior design. Rumah cantik siap huni fully furnished, harga 1,9 miliaran di Tangsel. Yuk kita gali lebih dalam. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Fameset. Hari ini kita lagi main ke daerah Bukit Indah Serua, Tangsel. Kita akan review salah satu project yang sudah existing dan udah sering kita review, yaitu projectnya dari Eastern Urban Capital. Kali ini kita akan review rumah yang dijual beserta isinya. Nah, buat teman-teman nih yang lagi cari-cari rumah yang butuh langsung dihuni, udah ada isinya, udah tinggal bawa koper aja, dan harganya masih di bawah 2 miliaran, tonton sampai habis, siapa tahu teman-teman cocok dengan rumahnya. Karena kalau buat saya pribadi, secara akses ini masih oke banget, karena dekat ke BSD, mau ke daerah Bintaro juga masih oke. Tadi saya berangkat ke sini dari Bintaro sekitaran 15 menitan, itu di jam 2 siang berangkatnya, naik mobil. Nah, kalau teman-teman memang butuh banget akses yang seperti ini, pasin tonton sampai beres. Project ini sudah dihuni 90% lebih oleh penghuninya masing-masing. Kita bisa lihat teman-teman, full di belakang sudah dihuni, dan memang lingkungannya enak banget, nyaman banget untuk tinggal, karena memang sekitaran sini tuh banyak sekali fasilitas yang mendukung banget buat tinggal di sini. Pertama, untuk pusat grosir, atau mungkin teman-teman butuh untuk akses department store, itu ada dekat banget dari sini tuh ada Superindo. Terus teman-teman butuh akses stasiun kereta juga ada, teman-teman bisa ke stasiun Sudimara, bisa ke stasiun Rawabuntu, atau kalau ke pintu tol BSD. Jadi teman-teman yang dibutuhin semuanya sudah ada di sini. Nah, pertama kita bahas dulu RW jalan. RW-nya ini kurang lebih sekitar 6 meter, jadi memang cukup besar teman-teman, dan kalaupun mobil lewat berpapasan tuh masih aman banget. Nah, terus juga untuk tipe rumahnya di sini semua 7x11 teman-teman, ada 34 unit, jadi emang private cluster kalau saya nyebutnya, tapi tetap masih punya fasilitas seperti ada taman, ada area-area hijau nih, kita bisa lihat semuanya areanya nyaman banget dan asri sekali, karena sudah dihuni dan juga sudah enak banget nih buat teman-teman tinggali. Nah, posisinya sebenarnya persis di depan pintu masuk. Ini adalah rumah contohnya teman-teman. Nah, unit nomor 1 dijual beserta isinya. Dimensinya 7x11, tapi luas tanahnya ini totalnya adalah 81 meter persegi. Jadi ada lebihan sekitar 4 meter lah kurang lebih teman-teman untuk rumahnya. Untuk luas bangunan sendiri ada 125 meter persegi, terdiri dari dua lantai. Dan ini adalah salah satu tipe yang memang saya suka banget dan di launching lagi di Hummingbird. Jadi ada semi basement dan konsepnya speed level. Nah, kalau kita melihat dari tampak depannya teman-teman, konsepnya seperti biasa, ciri khas Eastern, Skandinavian. Terus juga ini juga salah satu ciri khas dari Eastern, area terasnya itu menggunakan kayu bengkera dan tamannya sudah dapat seperti ini. Lalu di bagian carportnya muat untuk kurang lebih 2 mobil. Ini juga cukup besar dan nyaman sekali. Dan ini yang saya suka, areanya itu memang untuk masuk itu privasi. Kenapa? Karena di pintu masuknya teman-teman sebelah sini, dia hadapnya adalah ke samping, nggak langsung ngadap dari tempat pintu masuk. Nah, kita udah lihat depannya, sekarang penasaran kan gimana dalamnya, langsung aja kita masuk ke dalam. Begitu masuk, saya langsung aja fokus ke area ruang keluarganya. Ini jadi apa yang teman-teman lihat di video ini yang teman-teman dapatkan, karena rumah ini dijual beserta dengan isinya, termasuk elektronik, furniture, dan juga interior design. Nah, ada ruang keluarga di sini menyatu dengan area makan. Ini konsepnya adalah open space, teman-teman. Ya, kita bisa lihat ini juga desainnya saya suka banget. Jadi warna yang sangat-sangat nyaman banget. Nah, terus juga selain ada ruang keluarga, ruang makan, area dapur di sebelah sini, teman-teman nih, area dapur sudah dapat seperti ini. Kitchen setnya sudah dapat juga seperti ini. Kulkasnya pun sudah include, teman-teman. Nah, kita lanjut ke area belakang. Nih. Jadi ini ada kurang lebih sekitar lebihan 1 meter ya, teman-teman. 1 meter ini ada area voidnya. Jadi dimanfaatkan di sini untuk taruh AC. Dan juga di sininya, teman-teman bisa manfaatkan lagi nih. Ada area bisa dijadikan untuk ruang servis. Bisa taruh mesin cuci. Nah, ini saya suka nih. Ada inspirasinya juga nih. Jadi nanti jemurnya tinggal tarik aja teman-teman. Tuh. Nah ini yang banyak banget sekarang dipakai nih. Jadi kalau lagi nggak dipakai, tutup lagi. Sudah include juga teman-teman dapatkan. Oke.
Lanjut, kita sudah bahas lantai satunya. Sebelum kita naik, jadi ini konsepnya split level teman-teman. Di Summerhill ini konsepnya split level, jadi naik setengah, turun setengah. Kalau ada juga orang nyebutnya ini semi basement. Nah, kalau kita turun ke bawah, jadi begitu di depan itu masuk, di sininya kita turun. Nah, di sebelah kanan saya ini, ini ada satu toilet. Jadi untuk toilet tamu, kalau ada yang datang bisa langsung manfaatkan yang ada di sini. Lalu di sini ada pintu juga. Ini adalah untuk area gudang storage-nya. Dan ini teman-teman ada kamar ART yang ini sudah ada kamar mandinya. Jadi bisa dibilang kayak terpisah lah antara ruang utama dengan ruang ART dan area-area lainnya yang bukan menjadi untuk ruangan utama di rumah ini. Oke, lanjut kita naik sekarang ke atas. Jadi karena konsepnya split level, naik sedikit ada ruangan nih di sebelah kiri. Di sini, yuk kita masuk. Bisa dijadikan untuk ruangan kerja seperti ini. Butuh ruang hobi atau buat misalkan nih, Mas, kalau saya lebih cocok jadi ruang untuk taruh baju tambahan atau mungkin bisa untuk taruh area buat setrika juga bisa di sini. Jadi teman-teman tinggal fungsikan sesuai dengan kebutuhannya. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita naik ini, saya pas masuk rumahnya langsung suka banget. Area tangganya tuh pertama nggak terlalu banyak anak tangganya dan juga ini lega banget loh teman-teman. Ini besar sekali, jadi nyaman banget. Jadi ini lihat ya, ini saya jalan sebelah sini. Jadi kalaupun papasan dia masih bisa muat dua nih. Ini enak banget. Dan juga naiknya nggak terlalu pegel. Jadi ini saya suka banget. Cocok nih buat teman-teman kalau orang tuanya misalkan udah nggak terlalu kuat naik turun. Ini membuat saya sih masih nyaman banget. Dan pas naik di sini ada satu area multifungsi. Teman-teman kalau misalkan memang suka punya spot untuk baca-baca buku atau mungkin suka main game tapi khusus tempatnya, ini bisa dimanfaatin seperti ini teman-teman. Karena langsung ada kaca di depan nih. Nah, ini juga bisa dibuka. Tuh. Wah. Jadi sirkulasi udara juga masuk, cahayanya masuk. Jadi oke banget nih rumahnya. Oke. Lanjut. Kita ke area sini. Ini nanti teman-teman persis dapat seperti ini karena rumahnya dijual dengan isinya. Nah, kita langsung masuk ke kamar utamanya nih teman-teman. Yuk kita masuk. First impressionnya kamarnya nyaman. Kalau buat saya pribadi cukup untuk kamar utama sebesar ini. Karena ini kasur bisa ukuran queen size, king size juga masih muat. Dan juga ini tetap, ini yang saya sebagai concern juga. Ada kaca yang besar seperti ini. Ini juga bisa dibuka ya teman-teman yang atasnya. Yang ini dan ceilingnya tinggi. Nah, saya suka banget nih ceilingnya tinggi. Mungkin sekitar 4 meter lah, 4 sampai 4,5 meter. Nah, ini juga teman-teman sudah dapat seperti ini area di bagian depannya untuk ruang TV. Terus juga untuk storage-nya banyak nih teman-teman. Banyak banget. Ini biasanya ada nih. Nah, ini juga. Nah, ini lumayan oke nih karena sudah dapat seperti ini untuk dipannya. Terus di belakang pintunya teman-teman, yuk kita lihat. Ini sudah ada satu set untuk ruangan. Sebenarnya di sebelah sini untuk meja rias. Jadi kalau pasangannya nanti lagi dandan, kita bisa di sebelah sini mungkin ya lagi sambil kerja atau mungkin melakukan hal lain. Jadi nggak akan rebutan nih karena ruangannya cukup besar. Penempatan desainnya juga pas banget. Ini juga udah masih ada tambahan storage. Tuh, ya teman-teman bisa dibuka. Dan ini lemari utamanya. Lemari utamanya cukup banyak fungsinya. Isinya banyak. Nggak rebutan sih harusnya sih. Kalau kurang tinggal tambahin lagi. Ini yang saya suka dari Project Eastern adalah hampir semua projectnya itu rumahnya nggak dempet langsung dengan rumah sebelah. Jadi ini ada area void teman-teman, nyambung sampai kamar anak. Jadi dia tuh apa ya? Kita nyebutnya punya tetap sirkulasi dan privasi. Itu. Ini kamar mandi dalamnya. Teman-teman saat itu sudah dapatkan seperti ini, sudah terdesain juga dan tetap dapat pencahayaan dan sini sirkulasi. Jadi supaya nggak sumpek juga kamar mandinya. Oke, lanjut kita ke kamar berikutnya. Nah, nanti juga teman-teman sudah dapat lantainya persis seperti ini. Ataupun nih misalkan teman-teman, Mas saya nggak butuh buru-buru. Kebetulan banget memang pas kita review rumah ini, ada satu unit yang masih available. Inden sekitar 12 bulan, jadi masih tanah kosong. Itu di Kavling nomor 20, harganya 1,6 miliaran cashnya. Oke, nah ini kamar anak yang pertama.
Ini tadi saya lihat di desain, di layout, ukurannya panjangnya dari pas masuk sampai ujung sini sekitar 4 meter. Dan lebarnya 2,35 meter. Jadi untuk kamar anak menurut saya pribadi sampai anaknya kuliah pun ini masih nyaman banget. Kenapa? Karena ukurannya besar. Ada satu kasur, dan ini kasur bukan kasur yang kecil ya. Ini 140 yang pakai, 140-200. Dan ada ruang belajar sebelah sini. Di balik pintu dimanfaatkan untuk lemari. Nih teman-teman. Desainnya oke sih. Maksudnya, misalkan nanti butuh lagi tambahan lemari, bisa dimanfaatkan di sebelah sini. Sebelah sini masih kosong ya, teman-teman bisa lihat. Dan ada kamar mandi yang aksesnya bisa diakses dari 2 kamar. Kamar ini dan kamar tidur satunya. Ini dia. Ukurannya cukup besar. Tetap ada area itu juga di sebelah sini ya, teman-teman. Nih. Bisa dibuka, jadi nggak akan sumpek juga kamar mandinya. Atau mungkin buat jemur handuk setelah mandi di area sebelah sini juga bisa. Sanitainya sudah American standar, udah yang kualitasnya bagus. Dan kita ke kamar berikutnya lewat sini aja yuk. Jadi ada connectingnya nih teman-teman. Nah, ini kamar anak yang kedua atau kamar ketiga di lantai 2. Ini ukurannya kurang lebih, sebenarnya beda dimensi aja. Ukurannya 3,3 kalau nggak salah tadi, kali 3, sekian. Jadi hampir 10 meter persegi untuk luasnya. Ini besar banget teman-teman untuk ukuran kamar tidur anak. Dan bisa dilihat dari ukuran kasur yang dipakai juga 140x200. Terus juga masih ada ruang belajarnya di sini. Ada kacanya juga. Jadi setiap kamar sudah difasilitasi dengan jendela yang bisa dibuka ya teman-teman. Bukan jendela mati. Supaya sirkulasi udara dan pencahayaan yang masuk juga maksimal banget. Ini kita shootnya di siang hari, nggak perlu pakai lampu, udah terang banget. Dan untuk interior desain sudah dapat sepaket teman-teman, beserta isinya. Dan ini juga lemarinya custom ya. Jadi sudah dapat seperti ini nanti. Nah, tuh udah muat banyak ya, ada di atas, bisa di bawah juga bisa. Jadi cukup nih buat teman-teman yang memang butuh banget kamar, atau mungkin yang anaknya 2, atau mungkin butuh banget kamar minimal 3. Jadi bisa dimanfaatkan di rumah ini. Oke, lokasi juga bagus teman-teman, di Tangerang Selatan, di Serua, di daerah Serua, di Bukit Indah. Jadi buat teman-teman yang mobilitasnya ke daerah Tangerang, Jakarta, akses tol dan juga stasiun, kurang lebih bisa ditempuh dalam waktu 10 hingga 15 menitan aja. Oke? Nah, teman-teman, kita udah beres nih review rumahnya dari lantai 1 sampai lantai 2. Setelah ini kita akan bahas hitung-hitungan cara bayar serta simulasinya. Dan yang paling penting nih teman-teman butuhin adalah tes aksesnya. Oke? Sekarang kita di segmen duduk bareng. Di segmen ini kita akan bahas harga, cara bayar, serta hitung-hitungannya. Nah, teman-teman, di Summerhill House ini ada 2 unit yang masih available. Yang pertama yang kita review ini, rumah fully furnished, rumah contohnya dijual beserta isinya. Itu luas tanahnya 81 meter persegi dengan dimensi 7x11. Jadi punya lebihan tanah di area belakangnya. Lalu luas bangunannya 125 meter persegi. Cash kerasnya itu harganya 1.980 juta rupiah. Dan untuk harga KPR-nya itu di 2.121.791.760 rupiah. Nah, kita pakai asumsikan dengan DP 10% dan tenor 20 tahun ya. Cicilan per bulannya sekitar 12.730.751 rupiah. Nah, unit yang kedua adalah yang masih inden, jadi masih tanah kosong. Itu unit di Kavling 20. Luas tanahnya 86 meter persegi dengan luas bangunan yang sama 125 meter persegi, persis dengan rumah yang kita review, cuma nanti kosongan. Dimensi tanahnya 7x12. Terus untuk harga cashnya itu di 1.660 juta rupiah. Untuk harga cash bertahap untuk yang 12 kali di 1.727 juta 64.000 rupiah. Nah, untuk cicilannya nih teman-teman, untuk yang cash bertahap 12 kali per bulannya sekitar 162.706.400 rupiah. Dan untuk yang KPR-nya nih teman-teman, kita pakai asumsi KPR 10%, harganya itu adalah 1.778.875.920 rupiah. Dengan asumsi tenornya 20 tahun, kita akan hitung per bulannya kurang lebih sekitar 10.444.645 rupiah. Buat teman-teman yang mau tanya promo yang lagi ada di bulan ini apa aja, langsung aja bisa teman-teman kontak ke nomor di bawah ini atau klik link di deskripsi. Teman-teman nggak usah takut, nggak usah khawatir, siapapun yang dapat informasi dari FamiAsset sudah kami briefing. Teman-teman akan dibantu dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan juga rumah yang sesuai yang diinginkan. Kita udah beres, kita akan lanjut ke tes akses.
sekarang kita akan tes akses dari Summerhill House ini ke beberapa fasilitas terdekat yang ada di sini. Seperti biasa, tanyakan timernya 3, 2, 1, let's go. Jadi ini teman-teman memang akses perumahannya itu di dalam perumahan. Jadi memang kalau buat saya pribadi, buat teman-teman khususnya yang suka banget memang lingkungannya sudah ramai dan sudah banyak orang tinggal, ini cocok banget sih sebenarnya. Nah, ini sebelah kanan kita ada sekolah. Jadi misalkan nanti butuh yang jalan kaki ke sekolah, ini cocok banget tinggal di sini. Nah, sebelah kanan kita juga ada Masjid Jabal Nur. Itu bisa ditempuh dalam waktu 3 menit. Jalan kaki juga enak nih. Ini begitu mau keluar, sebelah kanan kita ada Indomaret. Itu kurang lebih 4,5 menit ya. Kita ke kiri mau ke arah BSD, kalau ke kanan ke arah Bintaro. Kalau teman-teman butuh akses stasiun Sudimara bisa ke kanan. Itu biasanya kalau saya tes naik motor waktu itu 11 menitan ya, 11-12 menit. Nah, sebelah kanan kita teman-teman ada Superindo Supermarket ya, bisa ditempuh dalam waktu sekitar 5 menit. Sebelah kiri juga ada restoran Omah Cabe, jadi kalau mau kulineran ajak keluarga nggak usah jauh-jauh, ada yang dekat dari rumah. Oh ya, kita tes aksesnya jam 4:30 ya, 4:30 sore. Jadi kita lihat di jam pulang kantor apakah trafiknya lumayan padat atau tidak. Kita sampai nih di lampu merahnya, di seberang sana ada Hoka-Hoka Bento. Itu kita jangkau 6 menit. Kalau kita ke arah kiri ke Pemkot Tangsel, ke arah Pamulang, nah kita lurus ke arah Ciater Raya, ke arah BSD. Kita ada di sebelah kiri kita ada sekolah, ada Insan Cendekia Madani. Ini salah satu sekolah terbaik di Indonesia, nggak cuma di Tangerang. Ini kita bisa jangkau 7,5 menit ya teman-teman dari Summerhill. Lalu sebelah kiri ada showroom BMW, ada pom bensin Vivo juga. Ditempuh dalam waktu kurang dari 8 menit. Nih kanan kiri udah ramai banget teman-teman, ada banyak banget pusat kuliner yang enak-enak. Terus juga nanti akan ada banyak juga pusat spare part aksesoris mobil. Atau teman-teman nih yang hobi nongkrong, mau deket BSD atau mau ke BSD pun masih dekat banget kalau tinggalnya di Bukit Indah Serua. Kita udah mau masuk kawasan BSD. Ini sebelah kanan kita ada Susbel Hotel, ada Associate Tower. Dan sebelah kiri kita ini adalah akses pintu tolnya nih teman-teman, nih kita lihat ya. Ini pintu tolnya untuk tol terdekat teman-teman, Bintaro Soekarno-Hatta lewat jalan tol sebelah kiri. Kita tempuh dalam waktu kurang lebih 12 menit. Nah, oke. Lanjut kita ke Pasar Modern BSD. Ini kita udah kelihatan banget ya. Ini yang terbaru nih, baru banget beres jadi dibangun, yang ruko Pasar Modern Timur. Nah, kita sudah masuk di kawasan BSD. Nah, kita stop ya teman-teman, waktunya 3, 2, 1. Oke. Kita udah beres nih tes akses dari Summerhill House ke beberapa fasilitas di sekitar. Kita ke pintu tol yang ada di BSD Timur ya. Itu sekitar 12 menit 12 detik nih waktunya. Tadi banyak banget yang kita lewatin fasilitasnya, mulai dari ada sekolahan, bahkan jalan kaki pun ada, SD, ada TK tadi dari Summerhill. Terus juga ada sekolah Insan Cendekia, terus juga ada tadi ada Hokben, ada pusat kuliner. Banyak banget sih sebenarnya yang bisa kita jangkau dalam waktu kurang lebih 12 menit ini, bahkan sampai ke pintu tol. Nah, teman-teman kebayang ya, jadi kalau tinggal di Summerhill, semua fasilitas yang kita butuhkan, kebutuhan kita mau kemana-mana itu bisa terpenuhi dalam waktu kurang lebih sekitar 12 menitan. Ya kalau anggaplah kita sambil kena macet dikit, mungkin bisa 15 hingga 20 menit. Buat saya pribadi itu masih worth it banget kok. Punya rumah yang estetik, rumah yang keren, fasilitas sudah ada semua. Terus juga sudah dihuni, jadi memang rumah yang memang jadi idaman buat tempat tinggal kita. Khususnya buat teman-teman yang butuh siap huni cepat atau bisa langsung siap huni. Setiap properti ada jodohnya, semoga ini jodoh properti Anda ya. Kita udah beres nih bahas rumah, harga, serta aksesnya. Buat teman-teman yang mau request kita review rumah di mana lagi, caranya gampang banget. Langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tonton terus video-video terbaru dari Farmeset. Share juga video ini ke teman, keluarga, kerabat, siapapun yang lagi cari rumah. Terakhir, buat teman-teman yang ingin mendapatkan berbagai update mengenai dunia properti, caranya gampang banget. Silahkan follow Instagram kami di farm.asset dan YouTube kami Farmeset. Itu dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.